Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share informasi terbaru Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan. Dan ini masih sangat hangat informasinya terkait seperti apa kebijakan dana BOS tahun 2023. Ada beberapa hal yang sangat nampak, sangat mencolok perbedaannya dengan dana BOS tahun 2022. Kita akan bahas Bapak Ibu, apa yang akan kami sampaikan ini berdasarkan paparan ya dari sosialisasi rancangan kebijakan bantuan operasional satuan pendidikan untuk tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi baru-baru ini ada webinarnya, dan ini webinarnya hari Kamis 22 Desember 2022 hari ini Bapak Ibu ya. Narasumbernya ada Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Pak Dr. Iwan Syahril, kemudian Pak Dr. Sutanto, beliau adalah sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, kemudian Pak Dr. Purwanto, Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan, kemudian Pak Simon Saimimah, beliau adalah PLT Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Jadi penarasumbernya dari Kemdikbud, kemudian dari Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu. Nah, kita to the point saja. Yang pertama, untuk tahun 2023 ada kenaikan besaran dana BOS Bapak Ibu. Ya, ada kenaikan besaran total ya. Di sini disebutkan tahun 2023 pemerintah menyediakan anggaran dana BOSP sebesar 59,08 triliun. Ini meningkat 0,5% dari tahun 2022 yang sebelumnya di 2022 itu sebesar 58,79 triliun. Meningkat menjadi 59,8 triliun. 08 triliun ya. Naik 0,5%. Ini besarannya Bapak Ibu, BOS reguler sasaran sekolah penerima itu 217.199 sekolah. Ini besarannya, nominalnya ya, kami tidak perlu sebutkan. Yang pertama informasinya ada kenaikan total anggaran. Yang kedua ini yang sangat nampak Bapak Ibu, yang perlu dipahami sama-sama. Bahwasanya kita ketahui dulu sebelum 2022 kan pencairan dana BOS itu 4 triwulan ya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, triwulan 2 kemarin itu menjadi 2022 kemarin menjadi 3 triwulan saja. Tahun 2022 dana BOS itu 3 triwulan. Penyalurannya triwulan tahap 1, maaf ya, bukan triwulan ya, tahap. Tahap 1 itu 30%, tahap 2 itu 40%, dan tahap 3 kembali 30%. Nah, untuk tahun 2023 itu tidak 3 tahap lagi, tapi 2 tahap saja Bapak Ibu. 2 tahap saja. Yaitu tahap 1 sebesar 50% dan tahap 2 sebesar 50% Bapak Ibu. Untuk tahap 1 sebesar 50% itu paling cepat disalurkan bulan Januari. Paling cepat. Tahap 2 sebesar 50% disalurkan itu paling cepat bulan Juni. Ya, jadi Januari dan Juli ya, Januari dan Juli. Tahap 1 Januari paling cepat, tahap 2 Juli paling cepat Bapak Ibu. Ini kebijakan yang pertama yang paling nampak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pelaporan dana BOS ada juga perbedaan antara tahun 2022 dengan 2023. Untuk tahun 2022 pelaporan tiap tahapan ini menjadi syarat penyaluran. Misalnya laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 3, laporan tahap 2 menjadi syarat penyaluran tahap 1, dan laporan tahap 3 menjadi laporan syarat salur tahap 2 tahun berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk tahun 2023 pelaporan tiap tahapan ini menjadi syarat penyaluran. Laporan keseluruhan tahun 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023. Jadi 2022 harus tuntas pelaporannya untuk penyaluran tahap 1 tahun 2023. Disebutkan di sini laporan keseluruhan tahun anggaran 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023.
Yang kedua, laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 2 tahun anggaran 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap 1. Jadi untuk penyaluran tahap 2, laporan tahap 1 harus sudah selesai dan realisasinya paling sedikit 50%, tidak boleh kurang dari 50% dana yang sudah direalisasikan dari dana BOS tahap 1 untuk penyaluran tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tahun 2022 pelaporannya itu masih menggunakan 2 kanal, 2 jalur ya, di boskemdikbud.go.id atau aplikasi RKAS ya, RKAS. Nah, untuk tahun 2023 itu satu saja, yaitu aplikasi RKAS. Ya, yang disediakan oleh Kemdikbud-Ristek. Jadi satu saja. Ya, yang tidak ada lagi boskemdikbud.go.id, yang ada adalah melalui aplikasi RKAS itu. Seperti itu. Dan batas waktunya juga berbeda. Kalau di tahun 2022 penyampaian laporan diatur batas waktunya. Untuk tahap 1 31 Juli ya, ini tahun 2022. Tahap 2 31 Oktober. Tahap 3 31 Januari tahun berikutnya. Nah, untuk tahun 2023 berbeda. Penyampaian laporan diatur batas waktunya. Laporan tahap 1 itu 31 Juli, laporan tahap 2 31 Januari 2024. Nah, ini Bapak Ibu terkait mekanisme pelaporan ya, yang berbeda dari 2022 dengan 2023. Satu lagi yang ini baru Bapak Ibu kebijakannya. Ada skema pemotongan. Bagi sekolah yang terlambat menyampaikan laporan. Ini jadi Bapak Ibu jangan sampai dana BOS 2023 Bapak Ibu di kepala sekolah dalam hal ini terlambat melakukan pelaporan karena akan diperlakukan potongan antara 2 sampai 4% Bapak Ibu. 2-4%. Ya, di sini disebutkan maksimal laporan tahap 1 ya, itu bulan Juni ya, atau bulan Juli ya, bulan Juli. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau sudah masuk Agustus itu dipotong 2% untuk penyaluran tahap 2. Kalau masuk September dipotong 3%, masuk Oktober dipotong 4%. Ya, ini untuk sebagai langkah tegas agar sekolah tidak lambat melakukan pelaporan realisasi dana BOS-nya seperti itu. Kemudian untuk tahap 2, maksimal laporan tahap 2 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melaporkannya di Februari 2024, maka itu kan dianggap melampaui batas, maka dipotong 2%. Kalau Maret maka dipotong 3%, kalau April dipotong 4%, kalau Mei dipotong 4%, kalau Juni dipotong 4%. Jadi kisaran 2-4% pemotongannya bagi sekolah yang terlambat. Sekali lagi, bagi sekolah yang terlambat melakukan pelaporan seperti itu. Selanjutnya untuk tahun 2022, sisa dana BOS tahun 2020 dan 2021 diperhitungkan pada penyaluran dana BOS tahap 2. Untuk tahun 2023, sisa dana BOS tahun 2022 ya, tahun 2020 berarti secara keseluruhan diperhitungkan pada penyaluran dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2023. Nah, ini Bapak Ibu beberapa poin yang sempat kami bahas untuk kebijakan dana BOS 2023. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Ini sebagai video pertama karena banyak hal-hal menarik ya Bapak Ibu dari webinar itu akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Terima kasih, semoga informasi bermanfaat. Silakan di-share ke seluruh sekolah di Indonesia agar diketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.